Persiapkan tubuh, jiwa, rohmu untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari kita hitung dalam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah pimpinan Tuhan senantiasa mengantar kita masuk hadirat Tuhan. Mari kita pakai hati, pikiran kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Di ruang Maha Kudus ini, biarlah Tuhan bekerja, berkarya dalam ibadah kita pada malam hari. Saat indah ini, biarlah hadirat Tuhan menaungi kemah pertemuan ini. Biarlah hadirat Tuhan hadiri ruang hari. Biarlah hadirat Tuhan menjadikan kita lebih dan lebih indah di hari ini. Berharap
Setelah kita bersatu di hadapan Tuhan, mari penuhi hati kita dengan urapan. Mari kita minta jamah dan pimpinan Tuhan. Biar hadirannya memenuhi mengenuh hati kita, membabat setiap hati kita. Yang saat ini rindu akan suara Tuhan. Yang saat ini rindu akan suara Tuhan. Yang saat ini rindu akan suara Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada malam hari ini Tuhan, Engkau berkenan hadir Tuhan untuk melawat kami setiap umat-Mu yang saat ini rindu Tuhan, yang saat ini Tuhan mohon pimpinan Tuhan, mohon jamahan Tuhan untuk kami bisa beribadah pada malam hari ini. Terlebih lagi untuk kami berikan persembahan Tuhan yang berkenan di hadapan Engkau, yang terlebih lagi menyerahkan Tuhan. Kami siap hendak mulai ibadah pada malam hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah urapan kuasa-Mu bekerja atas ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Ada sukacita di tempat ini? Ayo yang merasa bersukacita, yuk lambaikan tangannya. Siapa memuji Tuhan? Siapa sukacita di dalam Tuhan? Yuk mari kita bangun berdiri. Kita berkumpul hari ini untuk memuji Tuhan.
sukacita di dalam Tuhan. Bahwa eling-eling manusia bakal kita bergoyang sedikit ya Bapak Ibu biar suasana nggak panas ya. Thank
mungkin ada Bapak Ibu yang hendak menyaksikan cita kasih Tuhan, karena Tuhan sudah bekerja luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Belum ada ya? Belum ada yang bersaksi? Monggo Bapak Ibu. Belum ada yang mungkin lain kali kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Ibu yang sudah terima berkat yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari saat ini kita hendak pimpinan Tuhan, kita akan masuk di hadirat Tuhan untuk kita bisa menerima berkat firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan pada malam hari ini, dan kita akan mendengarkan dan kita akan dilayakkan untuk kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sejenak kita akan melihat betapa jejak Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat jejak Tuhan selalu mengikuti kita dimanapun kita berada, dan kita percaya bahwa jejak Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saja kami berdiri. Haleluya. Tuhan
serahkan pada Bapak Pendeta Yohanes. Haleluya Yesus. Kita akan satu yang ku perlu engkau. Ku perlu engkau Tuhan Yesus. Ku perlu engkau Tuhan. Hanya Kau yang ku perlu. Ku perlu Tuhan. Nyanyikan dengan sungguh. Puji Tuhan, haleluya. Glory, glory, haleluya. Segala kemuliaan hanya buat Engkau Tuhan Yesus. Makasih kalau petang sore hari ini kami bisa berkumpul seperti ini. Ini bukan satu kebetulan Tuhan. Kami percaya semua ini ada di dalam rencana tangan-Mu. Oleh karena Tuhan, biarlah berikan saat ini waktu untuk kami bisa mendengarkan suara hati-Mu Tuhan. Berbicara Tuhan kepada hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuasa yang dari Maha Tinggi, yaitu Roh Kudus, menguasai otak, pikiran, memorinya, sehingga apapun yang dikeluarkan dari mulutnya itu benar-benar suara dari Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima sabda firman-Mu. Juga berikan ketenangan buat jemaat supaya kami membuka hati kami untuk firman itu masuk ke dalam hati kami yang paling dalam. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap puji syukur terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Pertama-tama saya sampaikan kepada Bapak Gembala, Bapak Bang, terima kasih kehormatan yang diberikan buat saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Juga saya ucapkan terima kasih buat seluruh baik dari Penatua, yakin semuanya yang berkaitan saya malam ini. Perkenalkan nama saya Yohanes, mungkin ada sudah banyak tahu, tapi belum tahu. Perkenalkan nama saya Yohanes. Saya bukan dari gereja, saya bukan pendeta PDT, tapi saya juga PDT. Pak Bambang PDT dari teologi, tapi saya juga PDT. Apa Bapak-bapak pengusaha di dalam Tuhan. Amin.
Itulah kita semuanya boleh mau belajar, mau melayani Tuhan apapun. Bukannya pendeta, tapi kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Kita semua untuk memuliakan nama Tuhan dengan segala apa yang kita bisa dan apa yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Pada malam hari ini sungguh luar biasa, saya boleh berterima kasih. Saya boleh berdiri di tempat mimbar yang kudus ini. Biar Tuhan melayani saya. Ayo kita berdoa sebentar. Segala puji hormat bagi-Mu ya Bapa Elohim Yahweh Allah Bapa Yesus, kami ucap syukur Tuhan. Taruh perkataan-Mu ya Bapa lewat lidah bibir anak-Mu ya Rasul Bapa. Biar semuanya perkataan yang daripada-Mu ya Bapa, bukan lewat gagah kami. Mampukan segala keterbatasan kami anak-Mu ya Bapa, untuk menyingkapkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih telah Kau pimpin ya Roh Kudus pimpin kami dari setiap perkataan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Haleluya. Amen. Malam hari ini saya berikan tema Lazarus dibangkitkan. Ada banyak saya percaya jemaat di sini siapapun sekolah minggu sudah mengerti Lazarus dibangkitkan. Tapi saya akan berbicara bukan tentang hal Lazarus yang dibangkitkan, tapi ada 3 hal pokok di sini. Kita akan baca dengan seksama supaya kita boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang bagaimana atau sebetulnya. Kenapa Lazarus bisa dibangkitkan? Ayo kita baca. Mulai di dalam pasal 11. Kitab Yohanes pasal 11. Ayat 20 sampai 43 agak panjang ya. Saya baca pertama dan nanti selanjutnya Bapak Ibu boleh berbaca. Yohanes pasal 11 ayat 20 sampai 43, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Maria mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, ayat 37. Maaf. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjemput dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus
Di manakah dia? Kamu berbaringkan. Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. 37. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Maka masyurlah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Haleluya. Di mana dalam cerita Lazarus ini sudah banyak sering saya percaya, banyak mendengar, dan juga banyak di mana-mana gereja bahwa Tuhan telah menyampaikan kebenaran Lazarus dibangkitkan. Tapi ada suatu hal yang luar biasa di mana dalam dua saudara dan adiknya yang meninggal, ada suatu perbedaan pikiran dan pendapat kedua saudara ini. Oleh sebab itu mari kita belajar di mana yang dikatakan dari pertama, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di dalam rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ada tiga hal yang tidak boleh kita sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama, ialah satu, hidup bimbang. Ada banyak anak-anak Tuhan dimanapun, dan sekalipun pelayan-pelayan Tuhan, ada banyak hal yang kebimbangan, tidak selalu percaya bahwasanya apa Yesus yang telah mati di kayu salib telah dibangkitkan dan menebus dosa kita, dan ialah Raja dari segala raja. Tapi ada banyak kita selalu bimbang dan selalu menaruh kebimbangan-kebimbangan itu, akhirnya mindset kita distract oleh pikiran-pikiran hal yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya kita akan dibawa jauh daripada Tuhan. Sebagaimana Marta begitu yang luar biasa, tapi dia berkata, Tuhan, di mana engkau ada hari ini? Aku percaya Tuhan, Lazarus akan dibangkitkan. Luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Ada suatu kebimbangan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, di mana kita sebagai anak Tuhan, di mana kita bergereja, bukannya sekedar mendengar, tapi ayo kita belajar menghidupi kebenaran firman itu supaya kita tidak bimbang sebagaimana seperti Marta. Marta adalah sahabat dari Yesus, Maria juga. Tapi apa, dia bergaul karib dengan Yesus, tapi dia masih ada kebimbangan, selalu mengatakan, di mana engkau berpikir? Aku percaya, nak, saudaraku gak akan mati. Ini suatu kebimbangan dalam setiap kita. Oleh sebab itu mari dalam segala perkara apapun, baik dalam rumah tangga kita, keluarga kita, usaha kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita akan berserah kepada Bapa Elohim Yahweh, Allah Bapa Yesus. Kita serahkan, akan percaya Tuhan pasti akan membuka jalan semuanya. Tapi jangan sampai kita selalu bimbang sebagaimana Marta seperti ini. Dan istilah kita akan terbawa jatuh. Dan kita akan giring oleh kuasa iblis.
makin hari makin jauh, dan makin hari kita akan meninggalkan Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan seperti itu. Karena kebimbangan dalam masalah, baik ekonomi, baik dalam rumah tangga, bergumul apapun, di mana mereka memohon kepada Bapa, Tuhan tolong berkati aku. Tapi tidak pernah didengar dan dijawab. Dan dia meninggalkan Tuhan. Dia kurang percaya, dia kurang tekun. Tapi apa yang terjadi luar biasa di mana pada Maria, yang luar biasa dalam kehidupannya. Saya sampaikan ini, tidak perlu terlalu panjang, tapi saya akan menyampaikan hal yang singkat saja. Tapi mari kita supaya boleh memaknai firman ini, dan kita boleh hidup di dalam kebenaran, di dalam Tuhan. Sebagaimana Marta yang kecewa, yang takut, yang bimbang. Tapi Maria, perhatikan di dalam firman yang ada tertulis di dalam ayat 11, pasal 11 ayat 29. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Dahsyat. Inilah yang kita perlu, inilah iman yang kita perlu. Bukan yang sekedar kita percaya, tapi hidup kita tidak ada tindakan, hidup kita tidak ada respon. Oleh sebab itu mari malam bersengaja supaya kita meresponi firman Tuhan dengan benar-benar, meresponi dengan panggilan Tuhan yang luar biasa, bahwa Allah kita yang kita sembah Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan setiap pribadi kita masing-masing. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu semuanya, dari khusus yang di tempat ini, ayo tetap melayani Tuhan di dalam ladang Tuhan, dan percayalah upahnya besar di surga. Jangan sampai tunduk, jangan sampai bimbang, jangan sampai ada dalam hati kita kecewa satu sama yang lain, akhirnya terjadi suatu perpecahan, terjadi suatu perselisihan. Tapi mari gereja ini dibangun sudah dibangun oleh iman kesatuan dan persatuan. Sebagaimana Maria yang selalu menyongsong, yang selalu dia ada suatu respon yang luar biasa. Begitu Yesus datang, mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Luar biasa. Ada banyak dalam setiap kehidupan kita. Berdoa kita nggak dijawab. Tapi apa yang terjadi akhirnya kita lemah dan kita lari kepada dukun-dukun, kita lari kepada orang-orang tua. Mari kita belajar sebagaimana Maria. Selalu duduk merendahkan diri di bawah kaki Yesus dan mendengarkan apa yang disampaikan pesan-pesan Yesus, supaya kita terus ada di dalam hidup kita. Boleh makin hari makin bertumbuh, makin hari mengalami suatu restorasi dalam setiap kehidupan kita, dan kita akan mengalami suatu growing. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau bukan sekedar kita melayani di mimbar, bukan sekedar kita berdoa, tapi bagaimana Tuhan mau hati kita yang sungguh-sungguh merindukan dan meyakini bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Luar biasa. Bapak Ibu, mari kita renungkan mulai. Supaya dalam kekristenan kita pengikut Kristus bukan sekedar kita mengenal dan percaya. Ada banyak sekarang percaya karena apa? Karena penyampaian-penyampaian di mana ada banyak. Yesus telah mati di kayu salib. Dosamu telah ditebus dan engkau telah diselamatkan. Itulah efek dari setiap anak-anak Tuhan yang menyepelekan, yang selalu tidak menghiraukan Tuhan. Karena apa? Dalam konteks yang disampaikan, Yesus mati di kayu salib, menebus dosamu dan dosamu telah diselamatkan. Ini Bapak sangat paham. Tapi Tuhan mau sebagaimana Maria ada suatu respon dan melakukan setiap apa yang Tuhan mau, bukan sekedar begitu kita diterima. Kita mengalami suatu pengampunan dosa. Memang setiap manusia semua mengalami pengampunan dosa yang dari Adam dan Hawa. Tapi sedangkan firman Tuhan dikatakan, kerjakanlah
dan supaya engkau menjadi serupa dengan gambarku. Ini yang Tuhan mau. Jadi bukan sekedar kita percaya tapi dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dalam segala sepak terjang kita, dimanapun kita berada, tidak bisa menjadi berkat, menjadi batu sandungan. Ini Bapak Ibu, untuk orang-orang tidak mau datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari hidup kita supaya makin hari dimurnikan, makin hari dilayakkan oleh Tuhan, supaya kita benar-benar hidup yang berkenan dan menyenangkan hati Bapa, bukan menyenangkan manusia. Bapak Ibu, saya mengatakan seperti ini bukan saya sudah benar. Saya terus bergumul dari segala kekurangan saya. Saya juga terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyempurnakan, Tuhan supaya memberikan saya kekuatan dalam segala apapun, baik dalam segala pergaulan saya, dimanapun saya berada. Saya berdoa Tuhan supaya bisa menjadi berkat. Jangan sampai saya hancur. Ada banyak yang anak-anak Tuhan dalam pergaulan dunia yang menyenangkan, yang bergemerlapan, tapi mereka hanyut dalam dunia itu. Tapi mari kita ajar menghidupi firman Tuhan, bahwa Maria merespon setiap apa yang dikatakan oleh Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Ayo kita belajar semuanya hidup di dalam kebenaran. Ini yang ketiga. Yang pertama dari hidup bimbang, yang kedua hidup taat atau respon, ialah Maria yang selalu merespon dalam setiap kehidupannya, yang mau terus bertumbuh, yang terus mau mengalami suatu growing. Maria. Sebab itu yang kedua kita hidup taat dan merespon. Yang ketiga hidup berani membuka diri. Yang ketiga hidup berani membuka diri. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Karena setiap kita masih belum berani membuka diri, belum berani membuka topeng-topeng hidup kita, belum berani membuka segala kemunafikan kita, tapi hidup kita masih terselubung dari segala dosa dan keangkuhan. Oleh sebab itu mari kita baca di dalam Yohanes tetap. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-39 sampai 43. Saya bacakan demikian, Bapak Ibu bisa menyimak. Kata Yesus, batu itu kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari mati. Banyak orang tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Dia mengatakan, Marta selalu dia percaya, mengatakan apa? Tuhan, ini sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Tapi apa akan jawab Yesus? Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi kita belajar di dalam kitab Yohanes masalah tentang Lazarus dibangkitkan, bukan hanya sekedar melihat mujizat Tuhan Lazarus dibangkitkan, tapi ada suatu rahasia yang luar biasa itu. Dalam kehidupan Marta dan Maria ada suatu perbedaan yang luar biasa. Dan di sini terjadi suatu kuasa kasih Tuhan, anugerah Tuhan, belas kasihnya Tuhan kepada Maria dan sebagai seperti ini. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus,
marilah keluar. Ada suatu rahasia luar biasa Bapak Ibu dalam firman ini. Kenapa Yesus mengatakan, kata Yesus, angkat batu itu. Angkat batu itu. Artinya apa Bapak? Dalam setiap kehidupan kita yang masih menutup hati kita, yang belum mau dibuka, yang belum mau berterus terang kepada Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini Yesus mengingatkan, ayo kita buka hati kita. Mari malam hari ini kita buka hati kita untuk menerima Yesus, untuk menerima suatu mujizat yang daripada Tuhan. Bagaimana kita bisa menerima suatu anugerah, bagaimana kita bisa menerima berkat kalau hati kita masih tertutup dan kita tidak mau membuka diri. Sebagaimana di sini dijelaskan, angkat batu itu. Artinya apa? Dalam ayat yang lain dikatakan, golengkanlah batu itu. Ayo kita malam hari ini kita merespon firman, kita golengkan buka hati. Kita buka hati kita dengan kesadaran kita, dan kita supaya selalu memperkarakan hidup kita di hadapan Bapa. Dan saya percaya, kalau kita selalu memperkarakan hidup kita di hadapan Bapa, saya percaya bukan kita dengan kesukaan kita, ketulusan hati kita, saya percaya Tuhan mendengar dan Tuhan akan melawat dan Tuhan akan menuntun setiap jalan-jalan hidup. Tuhan Yesus bisa mengatakan Lazarus bangkit, bisa tanpa golengkan batu. Hai Lazarus bangkit, bangkit. Karena Allah ada kuasa, Yesus ada kuasa. Bisa. Gak perlu batu digolengkan. Tapi ada sesuatu rencana yang luar biasa. Yesus mengatakan seperti ini. Perhatikan. Mungkin Bapak Ibu ada masalah, bisa. Bangkit. Diberkati. Bisa. Karena Allah itu kuasa. Allah itu mempunyai segala sesuatunya. Tapi bagaimanakah kehidupan kita, keseharian kita? Sudah berkenankah, sudah layakkah di hadapan Bapa yang menyenangkan hati Bapa? Ayo Bapak Ibu, malam hari ini kita belajar tentang kebenaran firman supaya kita bisa berkata. Dan kita selalu berkata, berkatakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Bapak, ayo kita bergerak hidup kita mulai saat ini. Mulai saat ini. Selagi kita diberi kesempatan oleh Tuhan, selagi Tuhan memberikan napas buat kita, ayo jangan sia-siakan. Napas kita jangan sia-siakan. Hidup kita jangan sia-siakan. Hidup kita hanya mengikuti nafsu kita. Hidup kita hanya mengikuti keyakinan kita. Hidup kita hanya mengikuti glamor-glamor dunia yang menyesatkan. Karena apa? Di dalam Yesus telah mengajarkan dua Bapa kami. Bapa kami yang di surga, artinya Bapa kita ada di surga. Rumah kita bukan di sini Bapak Ibu. Kita akan kembali kepada Bapa yang di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi dan di surga. Ini. Jadi apa dalam setiap kehidupan kita? Mari. Yesus mengajarkan dua Bapa kami bukan sekedar untuk hafalan, tapi bagaimana kita bisa memaknai baik demi baik. Yesus mengajarkan dengan sungguh-sungguh supaya segala apa yang ada di dunia boleh terikat di surga dan menyenangkan hati Bapa. Bukan kita diberkati berlimpah-limpah untuk menyenangkan hati kita. Kita untuk kemana dan kemana. Boleh. Tapi satu hal, berkat yang Tuhan berikan supaya terikat di surga. Segala sesuatu yang ada di bumi boleh terikat di surga.
Ayo kita perkarakan terus hidup kita. Mari malam hari saya mengajak Bapak Ibu. Saya juga terus memperkarakan hidup saya. Berarti mungkin dalam kehidupan saya pada masa muda saya yang dengar maaf kata bahasa Jawa apa itu gila nih, gila nih. Iya. Hidup saya yang nggak benar, tapi karena kasih Tuhan melawat saya dan saya merespon. Satu hal itu, mari kita mau menerima lawatan Tuhan, kita mau menerima berkat daripada Tuhan, kita mau pimpinan Tuhan, di mana kita kalau nggak mau merespon tidak akan menemukan dan kita tidak akan menemukan wajah Tuhan. Oleh sebab itu mari terus hari demi hari waktu yang Tuhan berikan, ayo kita membangun hubungan intim dengan Tuhan dan menemukan wajah Tuhan. Itu satu yang paling penting. Kenapa Bapak Ibu, hidup ini bukan untuk mujizat dan berkat. Ada banyak kalau kita menceritakan tentang berkat mujizat, banyak orang senang. Banyak orang senang. Seakan-akan hidup itu dinina bubuk. Tapi kita tidak pernah dibawa hidup kita kembali pada rancangan Allah semula. Ini yang perlu kita ketahui. Ayo malam hari ini kita merespon firman ini. Supaya hidup kita bukan hanya sekedar makan dan minum, tapi hidup kita supaya kembali pada rancangan Allah semula. Yang luar biasa Tuhan kerjakan. Begitu dengan jatuhnya Adam dan Hawa. Tapi apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan menurunkan anak putra tunggal, Yesus. Selama 3,5 tahun, dia taat kepada Bapa Yahweh sampai mati di kayu salib. Oleh sebab itu, sekarang saat kita hidup kehidupan kita ialah zaman generasi Yesus. Oleh sebab itu mari kita dalam setiap hari, dalam perilaku kita, mencerminkan pribadi Yesus ada dalam diri kita masing-masing. Jadi bukan hal tentang berkat, kita selalu berdoa, klaim dalam nama Yesus Tuhan kau memberkati. Tidak akan kau diberkati kalau hidupmu tidak layak dengan Bapa. Tidak akan diberkati kalau kau tidak hidup dalam kudus. Saya percaya itu tidak akan terjadi. Karena apa firman Tuhan katakan, hendaklah kau menjadi serupa dengan gambarku. Artinya apa? Hidup kita supaya sekelaras. Hidup kita supaya benar-benar mencerminkan pribadi Yesus yang menempel dalam diri kita. Dimanapun kita berada boleh menjadi berkat. Baik dalam lingkungan kita, baik dalam keluarga, baik dalam apapun. Kita mengalami suatu pemulihan sebagaimana seperti Maria yang dipulihkan oleh Yesus. Dan di sini terjadi saudaranya yang mati sudah dibangkitkan. Luar biasa. Luar biasa. Firman yang 43, dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, mari keluar. Ini Lazarus, mari keluar. Artinya apa? Batu hati kita sudah tergoleng. Ada kepahitan, ada iri dengki, ada cemburu, ada ego dan sebagainya, sampah dan sampah. Kita buang semua, kita perkarakan kepada Tuhan. Kenapa? Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan, dahulu apa yang aku kerjakan, semuanya itu sampah adanya. Mari kita merespon. Jangan sampai kita selama kita lahir dan sampai saat ini kita akan katakan umur 60 atau 50 atau 40. Hidup kita sudah terakumulasi oleh dosa. Dalam setiap hari terakumulasi. Tapi kita tidak pernah menyadari. Dan kita tidak pernah meresponi. Masih terus berjalan dengan pergumulan-pergumulan hidup yang terakumulasi oleh dosa. Mari malam hari kita sadar panggilan Tuhan. Kita meresponi dan kita minta ampun kepada Tuhan. Dan kita selalu perkarakan hidup kita di hadapan Bapa. Dan saya percaya Tuhan pasti akan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan pasti akan memberkati kehidupan saudara, baik secara jasmani maupun rohani. Bapak Ibu, mari
Saya percaya malam hari ini biar firman-Mu yang berkat kita. Ayo kita respon. Jadi bukan sekedar mendengar, kita datang ke gereja hanya sekedar memberikan panas kursi. Kita aktif datang mendengar, tapi tidak ada respon. Sebagaimana Maria, masih hidup kita tetap seperti Marta, nggak percaya, berloncat-loncat ke sana kemari. Kalau kita nggak cocok dengan pendeta, kita pindah dengan gereja yang lain. Ini sangat bahaya. Puji Tuhan Bapak-bapak Ibu yang digembalakan oleh hamba Tuhan yang sangat-sangat murah hati, Pak Bambang. Ayo dukung dalam pelayanannya. Dukung kesehatan bersama. Wartakan Injil dalam kebenaran untuk membawa jiwa-jiwa dan supaya gereja ini boleh penuh untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi bukan Pak Bambang sendiri yang berdoa dengan supaya, tapi ayo kita semua sebagai jemaat tetap mendukung dalam pelayanan ini. Sebagaimana Maria merespon pekerjaan hambanya di tempat ini. Kita angkat satu pujian, mari. Tuhan, bisa ditayangkan supaya bisa ikut nyanyi semuanya. Kiranya firman ini boleh menjadikan suatu kekuatan kita semuanya. Dan kita angkat satu pujian. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Mari kita angkat sama-sama pujian ini. Haleluya Yesus. Mari. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Ayo kita nyanyikan sama-sama lagi. Haleluya. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Mari kita tunduk. Segala puji hormat bagi kebesaran ya Bapa Elohim Yahweh Allah Bapa Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah tahu perkataanmu lewat bibir anak-Mu Bapa untuk menyampaikan kebenaran Injil. Biar firman-Mu ya Bapa boleh menguatkan setiap kami, boleh menjadi rema dan hidup kami. Secara pribadi buat kami anak-Mu yang menyampaikan ini Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang mendengar malam hari lewat firman-Mu Tuhan.
supaya benar-benar kami boleh mengalami lawatan dan kami boleh meresponi ya Bapa setiap panggilan, dan kami boleh hidup bertumbuh dan growing ya Bapa. Terima kasih Yesus, hamba-Mu telah berbicara berhenti ya Bapa, tapi biar Roh Kudus sendiri yang terus meneruskan dalam setiap kalbu, hati, pribadi, lepas pribadi. Berkati semuanya ya Bapa, berkati mendengar, terlebih berkati hamba-Mu, anak-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Ayo selalu mohon pimpinan-Mu, dan biar Roh Kudus terus memimpin dan terus meneguhkan dalam setiap hidup kami, supaya kami benar-benar hidup menjadi serupa dengan gambar ya Bapa. Nama-Mu terus dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan serahkan semuanya Bapa hanya di dalam nama Yesus yang berdoa dan terima kasih. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Yaroslav yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Oke Bapak Ibu, kita sudah terima firman Tuhan dan kita siap melakukan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan berikan persembahan. Kita akan berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Terlebih dulu kita akan tundukkan kepala. Kita akan berdoa buat persembahan yang akan kita berikan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari si berdoa untuk persembahan yang akan disediakan. Terima kasih Tuhan, permintaan Tuhan dari awal pertengahan ini Tuhan. Biarlah Tuhan, sebentar lagi kami mau memberikan sedikit berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami. Sucikan tangan-tangan kami yang memberi ya Tuhan. Biarlah berkat yang sudah kami berikan ini menjadi dupa yang kami di hadapan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kepada yang bertugas kami persilakan. Dan kita akan mendengarkan kegiatan sepekan gereja di tempat ini. Kepada yang bertugas kami persilakan. Terima kasih Tuhan,
Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Yohanes Ong beserta tim atas pelayanannya di tempat kami, dan kami sangat merasa terberkati atas firman Tuhan. Ya, saya akan menyampaikan kegiatan untuk sepekan ke depan. Menara doa setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Latihan untuk para pelayan Tuhan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Kemudian ada Pondok Daud setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Ya, ibadah sekolah minggu jam 7 malam di pastori. Kemudian ibadah raya disertai dengan perjamuan suci ya, jam 6.30 di gereja. Tanggal 1 Mei besok ya ini ya, ibadah kaum perempuan di GPPS Ngawi. Bagi yang ikut harap berkumpul di gereja jam 3.30 ya. Sudah? Ya, bagi Bapak Ibu yang ada pergumulan bisa menghubungi Bapak Ibu Gembala untuk kita doakan di setiap doa di hari Selasa dan hari Sabtu ya. Mungkin ada yang bertambahkan Pak? Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih buat Pak Yohanes Ong, Pak Edi, beserta tim dari Madiun dan Ponorogo. Saya ucapkan banyak terima kasih buat kehadirannya. Dan ini kan kita mau mereview ya Bapak Ibu terkasih ya. Bapak Ibu diberkati melalui firman Tuhan saat ini. Amen. Saya sangat diberkati sekali Bapak Ibu ya. Kalau kita belajar dari dua hal ini tentang Maria dan Marta ini, kita pengen jadi yang mana Bapak Ibu? Kita pengen pasti jadi Maria. Kita nggak usah sibuk kayak Marta tuh orangnya sibuk sekali ya. Padahal Tuhan tuh pengen dalam setiap kehidupan kita menjadi Maria saat ini. Artinya apa? Kita duduk di kaki Tuhan. Kita mau mendengar apa yang diperintahkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dan di sini kita mau belajar beberapa hal di sini. Yang pertama, di dalam kita mengiring Tuhan, kita jangan pernah bimbang. Amin. Kalau sekali Yesus tetap Yesus, apapun kondisi kita. Mungkin saat ini kita mengalami masalah apapun, seberat apapun, kita percaya, kita jangan pernah bimbang sama Tuhan. Amin. Kita tetap percaya Yesus akan menolong kita. Yang kedua, kita harus hidup taat sama Tuhan. Taat sama Tuhan artinya apa? Hidup berkenan di hadapan Tuhan dan mau melakukan apa yang dimau Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, artinya apa? Kita harus membuka hati kita. Apa yang disampaikan Pak Yohanes Ong ini juga disampaikan Tuhan kemarin Bapak Ibu terkasih. Di saat kita doa Pondok Daud, waktu kita pujian pertimbangan, apa yang dikatakan Pak Yohanes Ong sama apa yang dikatakan Tuhan. Artinya apa? Kita harus membuka hati kita saat ini. Supaya apa? Kita membuka hati kita supaya Tuhan bekerja masuk di dalam kehidupan kita. Jadi hari-hari ini bukan kita sibuk dengan hidup kita masing-masing, hidup dengan dunia ini, tetapi kita saat ini Tuhan berbicara, kita harus mencari wajahnya Tuhan. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang hanya sibuk dengan kehidupannya sendiri tanpa dia mencari wajah Tuhan. Tetapi hari-hari ini pesan Tuhan yang luar biasa disampaikan hambanya saat ini boleh memberkati setiap kita. Jadi hidup kita bukan sekedar foya-foya di dunia, hidup hanya mementingkan dunia. Kalau kita mati tidak kita bawa itu. Kita punya mobil kita tidak bawa, kita punya rumah bagus pun tidak ketemu. Tetapi kita harus membawa iman kita di dalam Tuhan sampai akhir hidup kita. Kita harus setia sama Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan apa? Destiny yang Tuhan berikan buat setiap kita akan digenapi oleh Tuhan. Asalkan kita saat ini mencari wajah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya rindu membawa atau mengharapkan jemaat-jemaat untuk datang di hari Selasa dan Sabtu. Itu sangat memberkati sekali Bapak Ibu. Bisa kita doa, Tuhan bicara apa, ngomong langsung ke kita. Jadi puji nama Tuhan, kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan memberkati kehidupan kita masing-masing di tempat ini. Saya bersyukur sekali mempunyai jemaat yang luar biasa, yang selalu mendukung seperti Pak Yohanes tadi bilang,
mendukung saya di dalam pelayanan saya. Saya punya jemaat yang luar biasa yang selalu baik dengan saya. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu kasih. Dan ini sedikit cerita Bapak Ibu kasih ya. Kemarin saya ketemu dengan teman saya yang sudah lama, sekitar 10 atau 20 tahun yang lalu. Ketemu waktu pemakaman di tetangga saya. Dia ngobrol tentang, dia mengajak doa kepada saya. Dia kan ada orang profetik Bapak Ibu ya. Orang profetik itu dia saat ini perkumpulan profetik, dia mencari tabut Allah. Saat itu dia tanya, dia sedang berdoa kepada Tuhan, di mana tabut Tuhan berada saat ini. Tetapi dia ditunjukkan suatu penglihatan bahwa tabut Tuhan ada di wilayah selatan, Madiun Selatan. Bapak Ibu kasih, di saat kami berdoa sama dia, dia bilang, Pak Bambang, tabut Tuhan ada di sini. Ini bukan secara kebetulan Tuhan menjamah setiap kita Bapak Ibu. 1 tahun Tuhan gempur dengan jemaat kita yang dulunya mungkin tidak tahu apa-apa, tapi sekarang puji nama Tuhan. Karena hadirat Tuhan di tempat ini boleh memulihkan setiap kita. Amin. Makanya saya bersyukur sekali punya jemaat yang selalu solid, yang selalu rukun dengan satu sama lain. Sekarang tidak ada yang namanya rasa-rasa, tidak ada. Yang namanya saling menjatuhkan, ada. Saya bersyukur sekali. Berarti firman Tuhan yang disampaikan hamba-hamba Tuhan di tempat ini boleh kita lakukan. Bukan sekedar kita mendengar saja, tetapi kita melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Terima kasih Pak Yohanes Ong, saya terberkati sekali buat firman-Nya. Dan nanti ke depan kalau ada waktu kita bisa memberkati kami kembali. Ya, Bapak Ibu kasih, pengumuman yang selanjutnya pada hari Kamis jam 7 malam kami mengharapkan yang muda-muda dan bapak-bapak yang masih muda untuk kita futsal bersama jam 7 malam di lapangan Ngendut sebelah dekat gereja di tempat ini. Jadi Bapak Ibu, jadi kita harus lihat jasmani dan kita harus lihat rohani kita. Jadi kalau saya jasmani tok, rohaninya kurang juga tidak bagus. Saya harus sekali pun Pak Edi di tempat ini. Setiap siang saya setiap waktu ke pondok itu lihat Pak Edi ini senangnya lari-lari. Saya harus sekali membuat semangat kita meskipun usianya sudah tidak muda lagi, tetapi semangatnya olahraga luar biasa. Makanya Bapak Ibu kita harus sehat jasmani dan rohani, harus imbang. Jadi sehat jasmani dan rohaninya kurang juga tidak bagus. Begitu sebaliknya rohaninya bagus tapi jasmaninya sakit-sakitan juga tidak bagus. Jadi harus seimbang. Jadi Bapak Ibu puji nama Tuhan, terima kasih. Saya sangat berkati sekali dan biarlah semuanya kita diberkati Tuhan. Amin. Ya. Ada lagi? Ya, kita akan tutup ibadah pada saat ini Bapak Ibu sambil bangkit berdiri. Kita sama-sama ujikan doa Yabes. Daerahku
kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kau boleh menyertai ibadah kami saat malam hari Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Kami bersyukur Tuhan ini semuanya karena penyertaan-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu malam hari ini Tuhan, yang boleh menguatkan setiap kami, setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Di saat kami mengiring Engkau Tuhan, janganlah kami memiliki hati yang bimbang, tetapi kami tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Yang kedua, supaya kami taat kepada Engkau Tuhan. Apapun kondisi kami saat ini, apapun yang kami alami saat ini, biarlah kami tetap taat kepada Engkau Tuhan. Dan yang ketiga, supaya kami membuka hati kami malam hari ini, supaya kami komitmen malam hari ini, membuka hati kami, supaya Engkau ada dalam setiap hati pribadi lepas pribadi kami. Dan hidup kami Tuhan hanya ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati setiap jemaat kami saat ini Tuhan, baik yang ada di Ponorogo, baik yang ada di Madiun, dan baik di sekitar tempat ini Tuhan. Berkat yang sama Tuhan akan berikan buat setiap kami Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan akan memberkati. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dengan wajahnya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya saat ini. Dan Tuhan akan memberkati keluargamu saat ini. Tuhan akan memberkati usahamu saat ini. Tuhan akan memberkati keluar masukmu saat ini. Apapun yang engkau kerjakan hari-hari ini, Tuhan akan memberkati. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa menyertai saudara sekalian hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua. Kita mau katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.